Hai, jadi baru aja tanggal 14 kemarin SBMPTN tahun 2020 diumumin. Gimana hasilnya? Semoga itu menjadi hasil yang terbaik bagi teman-teman karena ingat bahwa SBMPTN itu adalah ujian seleksi. Jadi nggak bisa semuanya masuk ke dalam sebuah kelas. Harus ada yang di luar. Yang di luar itu mereka harus berusaha untuk masuk ke dalam kelas ketika kelasnya kosong kembali, yaitu tahun depan. Jadi take it easy aja, nggak usah dibawa baper, dibawa santai. Tahun depan hajar. Ngomongin soal SBMPTN, nggak kerasa kalau ternyata gue udah ikut SBMPTN selama 3 kali, yaitu SBMPTN tahun 2018, 2019 gue ikut 2 kali karena waktu itu ada 2 gelombang, dan yang terakhir SBMPTN tahun 2020 yang baru aja diumumin kemarin. Oke, di video kali ini gue mau bahas tentang selama gue 3 kali ikut SBMPTN itu kesimpulan apa aja sih atau hal apa aja yang udah gue dapetin. Yang pertama, sistemnya masih kurang jelas, kurang stabil, terlalu banyak dinamika. Jadi SBMPTN tahun 2018 itu kan adalah SBMPTN pertama gue, yang mana gue waktu itu masih baru banget jadi anak lulus SMA. Nah, SBMPTN tahun 2018 itu masih kurang lebih sama kayak SBMPTN pada tahun-tahun sebelumnya, baik dari tata cara, tipe soal, dan yang lain-lain. Semuanya masih dikerjakan secara offline, kecuali pengumuman itu dia ada yang bisa diakses melalui media offline seperti koran dan yang lain-lain, dan media online. Kalau media online itu biasanya lewat website, pengumuman SBMPTN, dan beberapa mirror, sekitar 8-12 mirror. Singkat cerita, di tahun 2018 ternyata gue gagal atau hasilnya negatif. Waktu itu gue inget banget, gue milihnya ada FKUI pilihan 1, FK Unair pilihan 2, dan yang terakhir FK Undip. Waktu itu gue masih FK Fighter, sebenarnya sampai sekarang sih. Anyway, kita skip ke 2019. Di 2019 terbentuklah sebuah lembaga baru yang namanya LTMPT, akronim dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Selain itu, ada lagi yang baru, yaitu tesnya sekarang bersifat online. Karena alasan ini pun lah SBMPTN berubah namanya menjadi ujian tulis berbasis komputer atau memiliki akronim UTBK. Nah, akibat dari itu teman-teman kalau misalkan pengen ikut UTBK tadi, teman-teman harus datang sesuai dengan panitia lokasi yang teman-teman pilih. Nah, akibatnya rilislah banyak panitia lokasi, tapi nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri tuh infrastrukturnya masih belum merata. Jadi akibatnya buat teman-teman yang ada di pedalaman itu mereka cenderung sulit mengakses. Sulit itu maksudnya gimana? Sulit itu bisa diakses tetapi tidak mudah. Nah, jadi misalkan kalau gua alhamdulillah itu tinggalnya di pusat kota. Waktu itu gua di Surabaya. Jadi udah ada 2 pusat panitia lokasi UTBK, itu Unair dan ITS yang terdekat dengan kosan gua. Jadi itu tuh gampang banget ngaksesnya, tinggal bangun, tidur 5 menit, 15 menit, berangkat nyampe ke gedung tujuan gua. Berbeda cerita kalau misalkan teman-teman yang ada di Madura. Gue kurang paham apakah di Madura itu universitasnya menjadi rujukan PTN atau enggak, tapi kalau misalkan nggak ada maka mereka harus ke Surabaya. Karena seingat gue waktu itu ada yang sempat nanya gue di WA, dia dari Madura, tesnya ke ITS. Nah, akibat dari adanya panitia lokasi tadi, otomatis nggak bisa dong tesnya dilaksanakan secara serentak dalam 1 hari. Karena di SBMPTN tahun 2018 ke belakang itu tesnya dilaksanakan secara serentak dalam 1 hari. Walaupun di tahun yang lama-lama kayak tahun 90-an itu kalau nggak salah SBMPTN-nya itu dilaksanakan dalam 2 hari. Saintek di hari pertama dan yang TPA atau sekarang TPS itu di hari kedua. Akibat dari sistem yang online ini dan infrastruktur yang belum merata, itu terbuatlah jadi tesnya itu muncul dalam beberapa gelombang. Akibatnya apa? Kita langsung ke poin yang nomor 2. Yang kedua, banyak terjadi kebocoran. Berbeda dengan kebocoran pada atap yang menyebabkan hujan rembes, kalau di sini kebocorannya itu terjadi pada soal. Jadi kan tadi ada banyak gelombang, di dalam gelombang itu ada banyak sesi. Nah, sesinya itu kalau misalkan di 2019 itu dibagi menjadi sekitar 14 sesi dalam 1 gelombang. Itu kalau nggak salah inget ya. Akibatnya orang-orang yang tes di hari pertama, mereka mempunyai hak untuk menyebarkan kisi-kisi, semacam kisi-kisi. Walaupun sebenarnya dari LTMPT sendiri itu mereka udah memberi jaminan bahwa soalnya itu uniquely different atau sangat-sangat berbeda, tidak ada yang sama. Tapi
pada faktanya soalnya itu sama kisi-kisinya. Misalkan di hari pertama keluar soal polinom, di hari kedua pun keluar soal polinom dengan bentuk soal yang sama. Misal pun berbeda, itu hanya berbeda di tahap pengerjaannya saja. Misalkan integral yang di hari pertama itu hanya perlu integral langsung diintegralin. Integral yang kedua kita perlu integral substitusi. Tapi dari segi kisi-kisinya itu sama. Nah, yang parahnya lagi, karena di 2019 gue ikut di kedua gelombang pertama gue dapat soal bahasa Indonesia tentang angklung. Di gelombang kedua gue dapat soal yang sama. Buruknya lagi apa? Gue nggak bisa ngejawab. Karena di gelombang pertama gue juga bingung jawabannya apa. Apakah ini harus dimiringin apa enggak? Apa ini harus dikapital apa enggak? Di gelombang kedua gue mengalami hal yang serupa karena gue lalai. Oke, kita langsung yang ketiga. Yang ketiga, sounding yang setengah-setengah. Sekarang kita lanjut ke SBMPTN yang baru aja teman-teman jalani, yaitu SBMPTN tahun 2020. Di SBMPTN tahun 2008, sekarang kita akan menuju ke SBMPTN yang baru aja dijalani, yaitu SBMPTN tahun 2020. Di SBMPTN tahun 2020 ini banyak perubahan ekstrim yang terjadi. Berbeda dengan SBMPTN tahun 19 dan 18, maksudnya 2019 ya, dan 2018. Di tahun 2020 ini, sistem soalnya berubah secara drastis. Dari yang tadinya itu ada tipe soal peminatan, di tahun 2020 ini itu nggak ada. Hanya ada tes potensi skolastik atau yang kita kenal tes potensi akademik. Itu meliputi penalaran umum, pengetahuan baca menulis, PPU, pengetahuan umum, dan yang terakhir pengetahuan kuantitatif. Well, sebenarnya itu nggak buruk, karena basically pada saat kita kuliah itu mata-mata kuliah yang kita pernah belajar di SMA, yang dasar-dasarnya itu yang akan kita tingkatkan di kuliah itu bakal dipelajari lagi di semester 1. Tetapi yang gue sayangi di sini itu adalah soundingnya yang setengah-setengah gitu, dan cenderung ada beberapa yang salah. Seperti contohnya yang kita tahu bahwa seperti yang dikatakan LTMPT adalah soal TPS dengan 4 subtes, yaitu PU, penalaran umum, PPU, PDBM, dan pengetahuan kuantitatif. Ternyata pada saat di hari H ujian itu baik dari jumlah soal maupun subtes yang diberikan itu banyak yang berbeda. Seperti tiba-tiba subtesnya itu muncul bahasa Inggris sendiri. Jadi waktu itu gue ngerjain pertama kali langsung pengetahuan kuantitatif ditutup dengan bahasa Inggris. Dan yang anehnya lagi itu urutan pengerjaan soalnya berbeda dengan 2019, dimana yang semuanya sama diawali dengan penalaran umum. Kalau misalkan di 2020 ini diawali dengan hal yang berbeda. Kalau gua waktu itu dapat pengetahuan kuantitatif, adik gua awal-awal dapatnya penalaran umum. Itu cukup aneh sih, apakah mungkin ini ada keterkaitannya dengan jurusan yang dipilih atau enggak? Who knows. Kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat ini gue cukup suka karena sistem penilaiannya yang membaik. Sistem penilaian yang membaik ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan di 2018 kita mengenal sistem yang masih rancu antara plus 4 min 1 atau sistem IRT. Sebenarnya sistem plus 4 min 1 ini lebih dipopulerkan itu di tahun 2017 ke belakang. Kalau misalkan di 2018 itu udah ada isu kalau menggunakan IRT. Jadi kita memiliki hak untuk mengasal. Yang gue suka dari sistem penilaiannya itu adalah dimana ini itu benar-benar menunjukkan bahwa ujian ini itu tujuannya untuk menyeleksi. Jadi kita nggak bisa memandang remeh setiap soal, karena di 2017 ke belakang itu masih menganut sistem plus 4 min 1, yang mana kita hanya perlu untuk memilih soal yang kita sukai. Sedangkan di tahun 2020 ini kita dituntut untuk mengerjakan semua soal, karena kita nggak tahu nih soal mana yang poinnya besar. Jadi kalau misalkan bisa gue deskripsikan IRT itu seperti apa, IRT itu ibarat satu soal dikerjakan oleh 4 orang. Ketika 3 orang berhasil menjawab, 75% berarti hasilnya dari populasi yang ada. Berarti poinnya bakal poin rendah. Kenapa? Karena soal itu cenderung gampang. Gampang ini dideskripsikan sebagai 75% orang atau mayoritas dari kelompok itu bisa menjawab. Kalau misalkan yang jawab cuma bisa 1 orang, itu berarti soalnya sulit. Kenapa? Karena yang bisa hanya 1 dari 4 orang. Artinya 25% atau minority dari populasi tersebut bisa mengerjakan soal. Maka soal itu poinnya akan besar. Kenapa besar? Karena soal itu
bisa kita katakan sebagai soal yang langka gitu. Anyway, segitu dulu video dari gua. Semoga teman-teman suka dengan video ini. BTW skor UTBK 2020 gua itu adalah 623,5. Dan gua saintek tertinggi itu di pengetahuan kuantitatif, mungkin bakal gua tunjukin sini, dan terendah itu di penalaran. Jadi dari atas ke bawah itu menurun nilai. Thank you guys for watching this video. Di video selanjutnya gua bakal bikin rekomendasi tryout yang cocok buat kalian yang mau melaksanakan UTBK atau mungkin yang lainnya. Who knows? Goodbye. My best friend to 23, she left her body in Harvard.